tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta. Tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Kami meyakini bahwa kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian Indonesia masa depan. Halo, selamat malam pemirsa. Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung hari lagi. Pemerintahan yang baru akan diwariskan oleh sejumlah permasalahan ekonomi dari era sebelumnya. Mulai dari melemahnya daya beli, kemudian juga bisa dilihat ya dari deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Kemudian ada gelombang PHK dan juga judi online. Lalu bagaimana pemerintah baru akan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Iwan Darmawan, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker. Selamat malam Pak Iwan. Boleh dicoba mikrofonnya Pak Iwan. Baik, kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Danang Girindrawardana, Dewan Pakar Apindo. Selamat malam Pak Danang. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Dan di paling kiri saya ada Bu Eli Rosita Silaban, Presiden KSPSI. Selamat malam Bu Eli. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Sebelum kita diskusi mengenai ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama di bidang ekonomi, diharapkan berjalan lancar. Salah satu warisan yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi adalah daya beli masyarakat yang melemah yang ditandai dengan terjadinya deflasi 5 bulan berturut-turut. Melemahnya daya beli juga diikuti turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta. Tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Kami meyakini bahwa kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian Indonesia masa depan. Data BPS menyebutkan tahun 2021 kelas menengah mencapai 53,8 juta orang lebih. Sedangkan tahun ini sebesar 47,8 juta orang. Salah satu penyebabnya adalah maraknya PHK yang terjadi sejak tahun lalu hingga judi online yang berpotensi keluarnya dana dari dalam negeri hingga 400 triliun rupiah. Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto berharap ekonomi bisa tumbuh 6 hingga 8% di periode 2024 hingga 2029. Itu 8% adalah target dari pemerintahan Pak Prabowo, ya kalau mau dilihat itu 5 tahun. Jadi kita tahu lah bahwa target itu tidak mungkin bisa dilakukan langsung dari 5,1 saat ini tiba-tiba naik 3% economic growth, ya kan. Jadi itu yang perlu dicatat. Dengan beragam permasalahan yang muncul, bagaimana kondisi ekonomi RI ke depan? Baik, kita akan membahas tantangan pemerintahan yang baru, deflasi dan juga gelombang PHK. Tapi sebelumnya saya mau tanya salah satu narasumber saya juga yang sudah hadir di sini, ada Mas Dava. Beliau adalah korban PHK. Selamat malam Mas Dava. Boleh diceritakan sejak kapan Mas Dava di PHK? Iya, selamat malam Bu. Saya di PHK itu antara pertengahan tahun 2023 Bu. Pertengahan 2023. Lalu hingga kini apakah sudah mendapatkan pekerjaan? Belum, sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Masih mencari. Penyebabnya tahu tidak pada saat itu di PHK? Waktu itu ada pengurangan karyawan gitu Bu. Lumayan banyak sih pengurangannya gitu. Padahal kita kerja udah disiplin, udah sesuai dengan prosedur gitu. Cuman memang dari perusahaannya memang ada pengurangan untuk karyawannya gitu. Oke, di sektor apa Mas? Saya dulu bekerja di salah satu telemarketing itu kartu kredit gitu, salah satu bank di Jakarta Pusat. Berarti sekitar 1 tahun lebih menganggur ya saat ini. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari Mas?
Betul, udah 1 tahun lebih 2 bulan nganggur sampai sekarang. Udah berusaha mencari kerjaan, cuman sekarang kan susah sekali buat cari kerjaan gitu. Udah hampir setiap hari ngelamar kerja juga, maksudnya ada panggilan juga, kadang nggak ada gaji pokoknya gitu. Mm-mm. Ya untuk kebutuhan sehari-hari ya saya harus kerja apa aja serabutan gitu, yang penting Serabutan. ada duitnya gitu. Tapi apa menurut Anda mungkin sampai di tahap mana Anda melamar kerja sepertinya susah sekali. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan sampai Anda kemudian ditolak? Apakah offeringnya mungkin ataukah seperti apa? Mungkin yang pertama dari usia juga ya. Saya kan udah kepala tiga juga di situ dan rata-rata sekarang perusahaan tuh mintanya yang baru lulus sekolah gitu kebanyakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin dari pengalaman juga ya. Kalau saya kan basicnya kan di bidang telemarketing kayak gitu. Kadang perusahaan lain tuh mintanya pengalamannya tuh yang banyak kayak gitu. Mm-mm. Di situ. Lalu Jadi persaingan ketat sekali sih memang di. persaingan cukup ketat ya, Betul. dengan usia yang sekarang juga agak sulit ya, makin sempit begitu lapangannya ya. Tapi keluarga gimana Mas? Bagaimana, Menghidupi Bu? keluarga bagaimana ini sekarang? Iya sampai sekarang belum dapat pekerjaan sampai sekarang saya. Belum dapat pekerjaan sampai sekarang. Tapi biayain keluarga, apa sudah berkeluarga, anak, istri? Saya sudah berkeluarga, ada punya istri, punya anak satu juga yang harus saya hidupin gitu. Heeh. Serabutannya apa nih kerjaannya selama ini? Apa saja Bu? Untuk saat ini kalau misalnya ada kayak event di hotel butuhin kayak cleaning service tambahan gitu part time gitu saya ambil. Terus kayak di gudang-gudang sekarang ya kayak gitu ya apa aja sih. Terus ikut temen jualan baju juga di pasar. Yang penting ada penghasilan di situ karena harus ada keluarga, ada istri, anak yang harus saya hidupin gitu. Dalam sebulan berapa kali biasanya dapat kerjaan-kerjaan serabutan kayak gitu? Kalau yang kayak gitu nggak tentu ya Bu. Kalau dalam seminggu bisa 2-3 kali, ya kadang nggak ada sama sekali gitu. Makanya pusingnya di situ. Makanya pusing ya. Mungkin langsung saja ya, Mas Dava pusing kita tanyakan langsung ke Pak Danang. Pak Danang sebetulnya sesulit apa sih yang dihadapi pengusaha sampai akhirnya mereka banyak mem-PHK karyawannya? Iya, gini fenomena yang terjadi sudah 3 tahun terakhir sebenarnya ya, sejak pemutusan hubungan kerja massal terjadi di industri padat karya ya. Kita juga lihat terakhir industri padat karya tekstil, garmen, terus beberapa bulan yang lalu industri sepatu, tapi juga kita surprise dari industri perbankan untuk telemarketer ya. Kartu kredit juga banyak di PHK ya. Jadi ini sebenarnya gejala yang masif ini sebenarnya predictable sejak tahun pasca COVID kita sudah membayangkan bahwa situasi tidak akan mudah bisa cepat teratasi oleh pemerintah yang pada waktu itu memang kita lihat tahun politik mulai bergulir gitu. Kami melihat atensi pemerintah lebih banyak ke urusan-urusan politik sehingga angka-angka yang dihasilkan dari jumlah jumlah tenaga kerja produktif yang lulusan dari pendidikan sekolah formal itu tidak sebanding dengan job opening yang mampu dibuka oleh pemerintah. Nah, pemerintah tentu saja bersama dengan dunia swasta ya. Jadi job offering dengan jumlah luapan tenaga kerja tidak sebanding, bahkan hanya angka rata-rata 20% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang muncul setiap tahun. Kita tahu bahwa ada 1,3 juta lulusan pendidikan formal setiap tahun dari SMA ke S1, S2, tapi job opening hanya kurang lebih 250 ribuan per tahun. Artinya segitu banyak tenaga kerja kita tidak terserap di dunia kerja formal. Masalahnya lagi, industri kita mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi dini, sehingga banyak perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan pada jangka waktu 2 tahun terakhir banyak mengurangi jumlah karyawannya. Bukan karena masalah efisiensi saja Mas, karena ketidakmampuan mereka berkompetisi dengan begitu maraknya produk-produk jadi atau finish product yang masuk ke Indonesia secara ilegal pada waktu itu. Nah, sekarang menjadi dilegalkan dengan peraturan baru. Nah, ini kemudian komparasi antara job opening yang baru dengan job opening untuk tenaga kerja berpengalaman itu juga tidak sebanding. Artinya dunia usaha juga sebenarnya sudah mengeluhkan alarm ini kepada pemerintah sejak 2 tahun yang lalu, baik kepada langsung bersurat kami kepada Pak Presiden Joko Widodo pada waktu itu dan kepada Menko Perekonomian, itu terkait dengan masalah-masalah deindustrialisasi dini. Kita bisa dengan gampang melihat kok apa yang menjadi gejala dari deindustrialisasi dini. Bukan hanya masalah PHK Mbak,
tetapi juga masalah kontribusi dunia Ya. manufaktur pada PDB kita juga setiap tahun menurun. Betul. Ini alarm yang sangat berbahaya. Di Ya. saat ini sudah sekitar 18%. Memang benar ada kontribusi dari industri tambang dan hilirisasi yang menaik sehingga ini terkesan menurun gitu. Tapi penurunannya kan juga tidak relatif begitu saja terjadi karena adanya industri hilir yang Baik. sedang dikejar. Nah, saya kira dunia usaha juga menjadi bagian dari beban permasalahan dari kurang akuratnya kebijakan pemerintah Baik. di masa Pak Presiden Joko Baik, Widodo. mungkin saya mau langsung tanya ke Pak Iwan soal job opening tadi Pak Iwan. Jadi sebetulnya bagaimana antara pertumbuhan penciptaan lapangan kerja sama pencari kerjanya ini tidak sebanding ya? Yang mana yang lebih tinggi mungkin? Baik, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Danang tadi, pertumbuhan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan itu tentunya tidak sebanding dengan pertumbuhan mencari kerja. Namun sebenarnya ada beberapa alternatif untuk mencari kerja. Tadi disampaikan Pak Danang tetap melamar kerja. Tadi saya tertarik disampaikan Pak Dava tadi sempat ikut temannya jualan baju gitu ya. Jadi sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan sih dari tahun 2021 kita sudah berada di double track penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Kemudian kita ada track lain. Track lain itu adalah perluasan kesempatan kerja. Artinya kita memberikan kesempatan kepada pencari kerja. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini sedikit berdarah-darah, kita pencari kerja yang mempunyai keinginan untuk berwirausaha itu kita bantu gitu. Jadi kita berada di jalur tidak untuk melamar kerja di perusahaan formal gitu ya, kita membantu mereka, mendampingi mereka, bahkan kita memberikan bantuan insentif modal gitu ya. Tidak banyak tapi itu paling tidak membantu mereka memulai usaha gitu. Nah, untuk memulai usaha butuh perubahan mindset, butuh pendampingan, itu kita sediakan. Kita kolaborasi Dirjen Bina Penta dengan Bina Lavotas untuk kalau butuh pelatihan vokasi pelatihan hard skill, kita masukkan dulu ke dalam balai-balai pelatihan vokasi kita, gitu. Tapi trennya bagaimana? Penciptaan lapangan kerja trennya setiap tahunnya terus meningkat kah atau justru stagnan mungkin di tahun-tahun pasca pandemi misalnya? Iya, yang mengejutkan adalah saat pandemi, bantalan perekonomian kita itu adalah UMKM. Ya. Jadi sehingga resiliensi ketangguhan UMKM terhadap berbagai hantaman perekonomian ini cukup kuat gitu ya. Ya, meskipun mendapat tantangan juga dengan arus produk impor dan sebagainya. Tapi kita yakin dan percaya Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan produk barang dan jasa yang sangat artisan saya bilang gitu. Jadi persaingan boleh ada tapi kita bisa menghadapi persaingan itu gitu. Persaingan boleh ada, tapi kalau udah impor masuk susah kayaknya ya Pak Iwan. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Kita juga pengen tahu ke Bu Eli sebetulnya sudah berapa banyak data kemudian anggota Anda di PHK begitu ya selama tahun 2024 ini. Usai jeda, Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Indonesia Business Forum, kita juga sudah kehadiran salah satu pencari kerja Mbak Regita Patresia. Selamat malam Mbak Regita. Selamat malam Bu. Sudah berapa lama Mbak Regita mencari kerja? Saya terakhir bekerja di bulan Mei tahun 2023, jadi sekitar 1 tahun lebih sih Ibu. 1 tahun lebih ya? Iya. Ya, nggak jauh dengan Mas Dava tadi ya, 1 tahun lebih. Tapi sudah mencari sejauh mana? Kalau untuk mencari, saya sudah banyak mencari. Saya cari di aplikasi via online pekerjaan. Lalu juga work interview juga saya sudah. Tapi memang sampai di hari ini juga belum ada kejelasan. Seperti terakhir sih saya sudah sampai tahap user ya di salah satu perusahaan optik. Tapi belum ada kejelasan juga sih seperti itu. Oh, sebelumnya di perusahaan optik? Iya. Oke, baik. Lalu Mbaknya sendiri ingin mencari kerjanya apakah di perusahaan yang sama atau sekarang ya yang penting kerjalah gitu, cari yang dapat aja lah gitu? Kalau untuk di tahap ini karena kan memang saya sudah cukup lama untuk menganggur, jadi kayaknya di semua bidang saya apply sih, kayak misalkan admin, customer service, marketing relation, semua saya ambil semua sih untuk bidangnya. Menurut Mbak Regita apa sih yang menjadi permasalahan susah banget dapat kerja? Kalau dari saya sendiri berdasarkan pengalaman saya pernah melamar untuk bagian marketing relation dan itu lawan saya itu dia itu udah punya pengalaman selama 2 tahun sebagai marketing relation. Jadi di saat itu mungkin perusahaan akan lebih memihak kepada dia atau lebih memilih sih
Jadi menurut saya dari saya sendiri itu pengalaman yang penting. Berarti salah satu penilaiannya dari pengalaman. Iya, pengalaman. Selain itu mungkin kan ada banyak nih perusahaan-perusahaan lainnya juga yang Mbak sudah coba apply ya. Kalau mungkin kalau dari pengalaman dan juga tempat sih Ibu, karena terkadang perusahaan itu untuk menegosiasi salary, dari salarnya itu ketika tempat kita lebih dekat di jarak perusahaan, mereka lebih menekankan itu. Dari pengalaman juga dan tempat, dan salah satunya universitas sih. Universitas juga jadi pendukung sih. Universitas juga dilihat. Iya, jadi universitas background dan para karyawan. akreditasi juga. Sebelumnya di universitas mana, Mbak? Saya di universitas di Jakarta Pusat. Di Dari Jakarta Pusat. Pusat. Iya. Sebetulnya hampir sama ya dengan permasalahan Mas Dava, mungkin juga sebagian pencari kerja di luar sana ya, soal offering yang nggak masuk begitu ya, kemudian juga pengalaman kerjanya kurang. Saya tadi udah dijawab juga sama Pak Danang ya, Pak Danang, tapi saya mau melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa adanya permasalahan struktural di dalam internal industri, kemudian juga birokrasi yang rumit, kemudian masalah-masalah apa lagi yang mungkin bisa disampaikan nanti di pemerintahan selanjutnya, mungkin bisa menjadi masukan gitu Pak Danang. Kayaknya mesti face to face sama Mas Derajat nih. Boleh langsung. Ya pertama, tapi kita perlu sampaikan ya, kita sangat empati ya sama adik-adik kita yang kebetulan kehilangan pekerjaan, dan kami itu menghadapi situasi ini hampir day to day, Mbak. Setiap hari kita ngadepin, ada teman-teman kami di dunia usaha, mereka konsultasi, terus kemudian mereka mengeluhkan gimana tata caranya ya. Memang tidak terhindarkan bahwa alternatif dari PHK itu sebenarnya di dunia usaha itu adalah alternatif yang paling akhir. Karena PHK itu lebih mahal pesangonnya daripada ngurusin memelihara atau mempertahankan karyawan yang ada itu. Pesangon untuk PHK itu lebih mahal gitu. Untuk mengeluarkan pesangon terutama di industri padat karya itu kurang lebih bisa mendanai kegiatan operasi 6 bulan, 8 bulan ke depan. Jadi kita tuh berusaha untuk bertahan sebenarnya gitu ya. Tapi kan ada yang nggak keluar langsung. Kalau ya, kata Bu Eli ada yang 50%. Salah satu kasus yang saya baru dengar tuh ada yang 25% belum beres, 50% sudah terima pesangonnya. Dan nanti kita lihat kasus per kasus ya. Tapi kita juga harus melihat dari skala makro kita, apa sih yang mengakibatkan industri di Indonesia ini banyak mengalami kesulitan ya, bahkan menuju keruntuhan gitu. Bahkan bahasanya teman-teman kita di dunia usaha, kalau kita diskusi dengan mereka itu, mereka mengalami kepingsanan gitu. Situasi yang membuat mereka hibernasi gitu. Tidak mau ekspansi, juga tidak mau menambah sebuah investasi baru ke situ. Masalahnya sebenarnya adalah kalau kita lihat sih ya nun sewu ya, kami harus bicara bahwa kritik keras kita kepada pemerintah gitu. Semakin banyak regulasi yang dikeluarkan tuh semakin banyak dunia usaha menjadi semakin ribet gitu loh. Sebenarnya kalau tidak banyak diatur-atur sebenarnya lancar-lancar aja kok. Bisa autopilot gitu loh. Dunia usaha itu tidak selalu butuh aturan-aturan yang terlalu banyak gitu loh. Tapi aturan ketenaga kerjaan benar, karena ini kan misi dari dunia internasional melalui ILO, melalui PBB untuk benar-benar memanusiakan pekerja kita menjadi aset perusahaan. Tapi regulasi-regulasi lain terkait impor, terkait izin, terkait dengan rumit ya. Itu rumit gitu, dan situasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja pun juga kami lihat tidak terlalu banyak perbaikan yang terjadi. Ya, tadi Bu Eli bilang malah kalau bisa direvisi gitu ya Bu. Ya nanti tugasnya Pak Prabowo sama Pak Derajat nih. Tapi kita melihatnya di masa depan malah semakin mengkhawatirkan gitu Mas Derajat. Kalau kita lihat di situasi Pak Jokowi dengan kementerian yang ada saat ini 34 kementerian, saya justru lebih khawatir nanti kalau Pak Prabowo benar-benar membuat 44 kementerian gitu. Apakah makin ini banyak nanti, ya biayanya ya. Apakah ini nanti justru akan semakin banyak regulasi yang membuat dunia usaha semakin terbelit dengan rimba belantara regulasi, atau justru semakin memudahkan? Tapi kita lihat pengalaman dari negara-negara yang maju, semakin maju negara semakin sempit. Semakin sedikit aspek-aspek birokrasi yang mengelola dunia usaha gitu. Tapi memang di banyak negara-negara berkembang, birokrasi menjadi bagian dari kerumitan investasi di situ. Setiap aturan yang muncul pasti konsekuensinya biaya kok itu. Oh, iya. Entah itu biaya yang benar atau biaya under table itu. Boleh kali Pak Derajat langsung jawab Pak Derajat. Kementerian makin gendut, birokrasi 44 yakin. Kementerian. Kalau Pak Prabowo malah menjadi pemimpin yang lemah, ya itu dunia usaha akan ikut melemah. Harus tangan besi.
Ya, makasih Mas Danang, makasih Bang. Jadi ada salah paham mengenai 44 kementerian itu. Saya juga nggak tahu jumlahnya benar 44 atau enggak karena sekarang nomenklaturnya aja belum beres. Tapi yang ditambah itu bukan kementerian tok, tapi kementerian dan lembaga karena memang ada yang berubah. Misalkan untuk program makan bergizi gratis itu ditambah satu lembaga namanya Badan Gizi. Nah, jadi bukan kementerian, tapi memang levelnya selevel menteri ya nantinya, tapi namanya Badan Gizi. Kemudian kita sudah selama kampanye menyampaikan kepada rakyat bahwa Pak Prabowo akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Ya, kemudian rakyat memilih Pak Prabowo. Artinya apa? Pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Ya karena sudah kita sampaikan selama kampanye, jadi itu harus dilakukan sehingga udah otomatis nambah 2 kan. Tapi nanti apakah akan ada yang digabung, apakah akan ada yang dipecah, saya belum tahu karena itu semua di kantong Pak Prabowo. Cuman saya sebagai ekonom, saya sebenarnya lebih suka kalau jumlah kementerian dikurangi. Ini omongan apa adanya sebagai ekonom ya, jumlah kementerian dikurangi, kemudian istri saya ASN Mas, jadi saya bukan nanti ASN atau apa enggak, istri saya ASN tapi sudah pensiun sekarang ya. Jumlah kementerian dikurangi, jumlah regulasi disederhanakan, kemudian prosedur-prosedur birokrasi dijalankan dan kalau bisa apakah itu politisi, birokrat atau siapapun juga yang memegang kekuasaan publik, jangan ganggu-ganggu lagi lah teman-teman swasta ini. Biarkan mereka berkembang. Kalau swasta itu dibiarkan berkembang, itu idenya banyak. Mbak Putri jangan lupa loh, di media aja juga banyak PHK loh Mbak Putri. Sekali. Media banyak PHK. Padahal media itu kan elit, ya kan? Media itu kan sektor yang elit. Tapi itu aja banyak PHK ya. Jadi saya berharap teman-teman pemegang kekuasaan, apakah itu kekuasaan birokrasi, apakah itu kekuasaan politik, ya, melihat bahwa birokrasi pengawasan itu diperlukan untuk menjaga koridor saja. Misalkan, jangan sampai makanan, minuman yang beredar itu ada racunnya. Cuman itu aja misalkan ya. Tapi jangan ngatur-ngatur, misalkan labelnya sampai diatur harus begini, begono segala macam. Sampai bengek dan bengeknya diatur gitu loh. Ya, makanya salah satu yang dilakukan Pak Prabowo itu kan sama Pak Jokowi penggantian BPOM, pengisian untuk posisi BPOM. Jangan terlalu banyak diatur yang aneh-aneh ya. Karena pengaturan itu tadi benar menambah biaya, bikin orang ribet dan ada ketidakpastian perizinan, Mbak. Bulan ini boleh, besok nggak boleh, besoknya lagi boleh. Terus begitu. Dan untuk supaya antara boleh tidak boleh kita harus lobby orang tertentu. Iya, kan jadi apa namanya? Jadi buang waktu, buang energi, buang duit. Saya nggak ngomong tinggi-tinggi sebagai ekonom, ngomong apa adanya ya. Buang fakta waktu yang ada di lapangan. Karena perusahaan buang waktu, karena perusahaan buang duit, karena perusahaan buang energi, otomatis orang-orang seperti Mas Dava jadi korbannya. Baik. Pak Danang mungkin mau menanggapi ya, tapi mungkin tahan dulu ya. Usai jeda berikut kita akan kembali lagi. Nanti saya persilahkan Pak Danang yang mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Derajat. Sesaat lagi Indonesia Business Forum akan kembali. Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, kalau kita simak tadi Pak Iwan sempat menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah menyiapkan ataupun juga ya menyiapkan pelatihan-pelatihan vokasi ya untuk para pencari kerja. Coba saya mau konfirmasi ke salah satunya Mas Dava. Mas Dava, waktu menganggur apakah tidak mencoba untuk mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan vokasi yang disampaikan Pak Iwan tadi? Ikut juga Bu waktu itu. Ikut juga? Ya. Sempat ikut berarti atau terus bagaimana kelanjutannya? Ya hasilnya ya sampai sekarang ya gitu aja, belum dapat pekerjaan juga sampai sekarang gitu. Oke, pelatihan apa waktu itu? Macam-macam ya, ada kayak di Tata Boga kayak gitu sih saya sih. Di lebih ke wirausaha sih gitu. Kewirausaha, itu sekali saja, berapa lama pelatihannya? Beberapa hari ya, 3 harian ya kurang lebih ya saya ikut waktu. 3 harian saja. Ya. Terus mungkin tapi lapangan pekerjaan tetap tidak
tidak Ya, diberikan tetap sampai sekarang belum dapat pekerjaan gitu. Makanya Oke. saya kan sempat ikut jualan gitu. Ya saya ambil ilmunya lah gitu, cara berjualannya benar seperti apa gitu. Saya sempat ikut dagang di pasar-pasar gitu sama teman saya. Itu di pasar tradisional gitu sih, jualan baju gitu sih, Bu. Baik, Saya dapat baik. ilmunya dari pelatihan itu, dari situ. Baik, baik. Saya mungkin ke Pak Derajat. Pak Derajat, bagaimana nanti ke pemerintahan yang baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Misalnya pelatihan sudah disiapin, tapi ternyata lapangan kerja juga tidak ada. Gelombang PHK terus ada. Ini kan juga mempengaruhi daya beli ya Pak ya, semakin melemah, dikhawatirkan. Ya, saya berterima kasih sekali TV One mengangkat isu ini ya, IBF Mbak Putri, apalagi ada Mas Dava gitu. Persis seperti yang baru saya tulis 2 hari lalu di salah satu media. Ya, ada fenomena setengah menganggur yang mungkin belum banyak diketahui. Jumlah setengah menganggur, Mas Dava ini kalau di statistik oleh BPS tercatatnya pekerja, Mbak Putri. Oh. Tercatat sebagai pekerja dia. Mas Dava ini di BPS nggak tercatat sebagai penganggur Anda, Mas. Sebagai pekerja, karena Anda sudah bekerja minimal 1 jam dalam 1 minggu sebelumnya. Jadi Anda orang bekerja, tapi masuknya adalah setengah menganggur atau dulu disebut pengangguran terpaksa. Jadi serabutan itu setengah penganggur. Kita cuma nyabutin rumput 1 jam, dapat gaji, dapat upah 50.000, begitu didata oleh BPS masuk pekerja kita. Nah, persoalannya adalah birokrasi negara, siapapun presidennya, sering kali salah antara akar masalah dengan solusi, Mbak Putri. Tadi Mas Iwan udah mengatakan ada pelatihan vokasi segala macam. Pelatihan vokasi itu seperti satu pil kecil untuk sakit yang banyak. Nolong tapi nggak banyak nolong. Ya. Saya pernah mengatakan memang solusi untuk itu adalah vokasi, tapi bukan pelatihan, pendidikan vokasi. Lebih menyeluruh. Ya, kalau pelatihan itu lebih pil kecil. Yang dilatih oleh Kementerian Kemenaker mungkin hanya berapa ribu atau paling tinggi 10.000. Nggak sebanding dengan jumlah hampir 2,5 juta yang setengah menganggur ini. Ya, nah ketika Mas Dava ini kehilangan pekerjaan, dia dengan tanggungan berapa? 3, 4? Satu, Pak. Anak 1, berarti 3 kan? Berarti ya, bertiga ya betul. Bertiga kan? Itu Mas Dava langsung terlempar dari kelas menengah. Jadi ketika ada data jumlah kelas menengah menurun, itu contohnya Mas Dava ini. Jadi ini sangat sangat bagus apa yang disampaikan TV One hari ini ya. Kita melihat koneksi antara data yang ada dengan kehidupan nyata ya. Nah, kenapa demikian? Karena beberapa resep yang kita ambil itu salah ya. Salah satunya orang mengatakan mungkin disebabkan oleh pandemi. Setuju, pandemi merusak. Tapi kalau kita lihat data, sebelum pandemi, antara bulan Juli tahun 2019 sampai Januari 2020, itu PMI, industri PMI itu Purchasing Manager Index ya, itu sudah di bawah 50, Mas Danang. Itu turun malah sempat 47,7. Lebih rendah dari yang kemarin dikomplain oleh Mas Agus Gumiwang karena impor kemudian turun jadi 49,3. Itu 47,7 pada antara Juli sampai Januari 2020 ya. Artinya apa? Artinya industri kita memang sudah mengalami masalah struktural. Sebelum pandemi, sebelum ada relaksasi impor. Ketika ada pandemi makin jeblok. Ketika ada relaksasi impor, makin jeblok. Nah, solusi yang kita ambil itu solusi yang di ujungnya bukan melihat sebenarnya industri ini masalahnya apa, Mbak. Nah, saya berharap nanti pemerintahan Pak Prabowo itu akan masuk ke akar masalahnya betul. Industri apa sih masalahnya? Kita sudah identifikasi ya beberapa persoalannya. Karena maaf, apa yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja sangat kita butuhkan, sangat perlu, tapi terlalu kecil, nggak cukup. Harusnya sebanding juga ya sama penciptaan lapangan kerjanya. Harusnya sebanding dengan masalahnya. Kita ada hampir 2,5 juta setengah menganggur, belum yang menganggur terbuka loh ya. Ini yang setengah menganggur saja. Nah, yang setengah menganggur ini ada hambatan besar yang memang dihadapi oleh semua sektor. Itu adalah birokrasi yang berkepanjangan, perizinan berkepanjangan,
dan regulasi yang kebanyakan. Negara kita itu overregulated. Nah, Pak Prabowo di Astacita ke-7 itu ingin memperbaiki ini, ya, ingin memperbaiki masalah tata kelola pemerintahan. Kasarnya bahasanya adalah pemangkasan perizinan dan pemangkasan regulasi supaya industri bisa tumbuh. Tapi setiap industri berbeda-beda. Industri tekstil berbeda masalahnya dengan industri metal misalkan, ya. Sektor industri berbeda masalahnya dengan sektor properti. Properti juga banyak masalah loh Mbak Putri. Kalau Anda lihat harga properti itu banyak yang anjlok. Teman-teman properti itu banyak yang mengeluh, harganya anjlok. Anda beli investasi sekarang mungkin ketika mau jual paling bisa jual separuhnya. Sudah tidak menjanjikan lagi ya berarti bisnis properti itu ya saat ini begitu. Ya mungkin janjinya kebanyakan dulu ya. Tapi harganya anjlok, artinya banyak orang yang babak belur juga. Jadi kita harus melihat akar masalahnya, setiap industri berbeda. Dari situ baru kemudian dicari solusinya, dan bukan hanya akar masalah saja, skala masalahnya juga harus benar, ya. Karena kalau tidak resep yang kita sampaikan nggak akan cukup, ya. Kemudian Mas Dava ini kan dari perbankan, jadi yang banyak di layoff itu adalah dari industri, perbankan, teknologi, properti, itu banyak yang di layoff, Mbak. Nah, sektor-sektor ini memang sudah diidentifikasikan, dan mudah-mudahan nanti tim ekonomi Pak Prabowo nanti akan langsung to the point ya, dari sektor-sektor ini. Baik, saya mau ke Bu Eli. Bu Eli, mungkin bisa Anda sampaikan data dari KSBSI sendiri seperti apa, sebanyak apa sebetulnya, dan apa penyebab PHK yang dialami anggota Anda? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya ya itu melonjak ya. Kasus PHK itu adalah sejak Juni sampai sekarang ini. Sebelumnya kan kita bisa melihat di data yang tersaji baik di media atau di statistik itu sampai bulan Mei itu masih di angka 3.000-an ya. Tiba-tiba melonjak Juni, Juli, Agustus sampai September itu kita sudah masuk di angka 50.000-an. Ya, sudah lebih. Sudah lebih. Kita khawatir sebelum tahun berakhir itu bisa mencapai sampai 70.000 gitu. Artinya lebih besar daripada yang terjadi sebelumnya. Kalau kita melihat akar masalahnya kan semua stakeholder ini memberikan pendapat yang berbeda. Serikat buruh akan menyalahkan pemerintah dan pengusaha. Pengusaha akan menyalahkan misalnya ini misalnya soal regulasi kah, soal misalnya banyaknya yang datang produk yang bebas tidak ada filternya. Lalu misalnya pemerintah mengatakan ya serikat buruh tidak punya skill. Banyak sekali. Cuma yang kita lihat sekarang adalah saya akan menyoroti undang-undang ya, undang-undang yang ada yang misalnya saya sebut Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa ada penciptaan lapangan kerja. Ternyata kan di mana penciptaannya itu? Ini kalau misalnya diciptakan lapangan kerja, undang-undang itu sudah ada sejak 2021 awal sampai saat ini walaupun masih kita tentang. Tapi kalau memang pemerintah mengatakan itu adalah penciptaan lapangan kerja di mana? Buktinya sekarang ada yang kena PHK. Ini yang masuk anggota serikat buruh ya. Yang misalnya kita masuk yang tidak tergabung, yang tidak tahu jumlahnya. Siapa yang akan memberitahu itu ke kita gitu. Saya pun bicara di sini, saya koordinasi dengan teman konfederasi lain bahwa angka itu Mbak segini. Tapi kita belum menyentuh misalnya perkebunan yang tidak kita bisa sentuh misalnya di pedalaman Kalimantan. Lalu ya misalnya seperti emas. Atau kita sebut saja misalnya yang tidak bisa disentuh oleh serikat buruh itu barangkali lebih banyak. Karena mereka tidak tahu kan kemana mereka mengadu. Kalau kita misalnya menyoroti apakah hak mereka didapatkan, misalnya pesangon. Nah itu bagaimana itu? Dari sekitar 50.000-an yang sudah ter-PHK sampai awal September itu, 50% dapat pesangonnya ya. 25% itu masih negosiasi. 25% lagi sudah nggak jelas. Jadi teman-teman ini daripada mati menunggu pesangon yang tidak jelas atau kepastian dari pengusaha, mereka kan serabutan. Ada jadi ojol, ada yang jualan, ada yang mencari kerja ke tempat lain. Lalu ada juga kasus misalnya di Jawa Barat bahwa itu perusahaannya mem-PHK ribuan, lalu beberapa hari kemudian perusahaan itu dibuka dengan nama yang lain untuk menghindari pesangon. Bahkan PHK-nya dadakan ya biasanya dadakan. Ya Bu ya. Jadi kalau kita sih mengatakan begini, memang saya bukan pengusaha, tapi saya kira pengusaha kan pasti tahu bahwa minimal 6 bulan sebelumnya sudah tahu prediksi ke depan apakah mereka dapat order atau tidak.
Jadi tidak mungkin tiba-tiba buyer misalnya naik mengatakan, hai, besok kami akan stop ya order. Kan nggak mungkin. Itu sudah ada agreementnya sebelumnya gitu. Jadi kenapa diumumkan tiba-tiba sehingga para buruh yang ter-PHK ini kebingungan bagaimana melanjutkan hidup, bagaimana kontrakan, bagaimana anak-anak. Jadi tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Seumpamanya, memang pahit ya. Pekerja akan mengatakan kami tidak mau di PHK. Tapi ketika ada pemberitahuan bahwa dengan alasan begini, transparansi segala macam, mereka sudah ada langkah yang dipersiapkan, misalnya mau meminta hak-hak mereka, lalu bagaimana mereka lagi mencari pekerjaan yang lain. Lalu saya kalau misalnya menyoroti soal ada kan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Bagus sih, cuma ketika teman-teman ini sudah selesai, mereka harus cari pekerjaan lagi gitu. Jadi maksudnya tidak ada memang akses untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi akhirnya mereka, udahlah kami tidak mau, karena yang kami inginkan adalah pesangon itu untuk bertahan hidup dan untuk membuka usaha kecil seperti itu. Jadi saya khawatir memang ya mudah-mudahan Presiden mendatang ini ya, jangan melihat ini sudah memang PR yang sangat besar dan beliau sudah mempelajari lah dari demo-demo, aksi-aksi segala macam. Oh, ada yang akan kita perbaiki. Seperti tadi kan ada pemangkasan regulasi yang mudah-mudahan cipta kerjanya juga dipangkas gitu. Terima kasih. Memang menjadi PR ya Bu Eli dan agak membingungkan ya, apalagi PHK mendadak. Pesangon nggak keluar, makin pusing nggak tuh jadinya untuk mencari pekerjaan sulit, kemudian melanjutkan hidup juga sulit. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Indonesia Business Forum, langsung saja Pak Danang mau menanggapi tadi Pak Derajat soal birokrasi akan dipermudah ke depan antara pemerintah dengan pengusaha. Ya, terima kasih. Jadi intinya begini ya, birokrasi pasti menghasilkan produk hukum. Begitu banyak kementerian dan lembaga yang akan dilahirkan di masa depan itu juga akan menghasilkan produk-produk hukum. Dan produk-produk hukum ini kan berangkat dari isi pemikiran masing-masing pejabat menteri atau pejabat kepala lembaga gitu. Nah, ketika mereka tidak memiliki satu orientasi besar untuk menyongsong Indonesia emas, tetapi orientasinya lebih kecil-kecil dengan kepentingan segmented partainya atau kepentingan kelompoknya, maka korbannya ya adik-adik seperti ini nanti di masa depan. Maka kami berpikir beginilah, untuk kepemimpinan masa depan itu kita perlu Pak Prabowo lebih bertangan besi gitu. Kita perlu presiden yang bisa benar-benar mengelola kabinetnya, mengorkestrasi kabinetnya dengan baik supaya parsial-parsial kepentingan itu tidak mengemukan. Saat ini kita mengalami hal itu. Bagaimana Menteri Perdagangan, bagaimana Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian menerbitkan kebijakan-kebijakan yang terbukti sebaliknya malah menyusahkan dunia industri gitu. Nah, kita tidak mau ke depan tuh terjadi seperti itu. Karena setiap unsur birokrasi yang dimunculkan pasti ada potensi korupsi di situ. Pasti ada korupsi di situ, tapi belum tentu ketangkap karena belum ada koruptor yang ketangkap. Ada lobby-lobby gitu. Tadi kata Pak Derajat ya. Nah, inilah kemudian kita harus mulai berpikir dengan paradigma terbalik. Jangan sampai fungsi itu mengikuti menterinya, tapi menteri mengikuti fungsi dari seluruh kegiatan yang dicanangkan. Dan kita berharap benar kepemimpinan presiden depan itu melepaskan beban-beban dari kepemimpinan presiden saat ini yang begitu banyak memberikan hutang, warisan buruk kepada kepemimpinan berikutnya. Hutang luar negeri kita meningkat, indeks PMI kita menurun, kemudian deindustrialisasi terjadi, angka PHK tidak pernah surut. Problem-problem birokrasi dan korupsi ini yang harus Pak Prabowo benar-benar mampu atasi. Setelah itu selesai. Baik. Oke, selanjutnya Bu Eli mungkin sampaikan harapan ya ke depan untuk perekonomian lebih baik. Saya kira seluruh rakyat Indonesia pasti berharap yang terbaik untuk pemerintahan yang baru, itu pasti. Pak Prabowo itu kan sudah melihat berapa tahun ini gelombang aksi buruh itu terbanyak loh di 10 tahun terakhir. Dengan regulasinya, undang-undangnya. Pak Prabowo saya kira sudah mempelajari itu, artinya beliau sudah mempersiapkan sebenarnya jawaban supaya buruh ini jangan di PHK, jangan aksi-aksi, karena seperti Pak Derajat kan ada di tim beliau gitu. Lalu kemudian kami menginginkan Pak Prabowo itu membuka ruang dialog untuk perwakilan pekerja, baik dengan pengusaha dan serikat buruh juga ya, supaya dengan transparan dan clear kita menjelaskan bahwa
ini loh Pak alasan kami untuk turun ke jalan, baik itu mengenai jaminan sosial, upah, PHK segala macam. Dan memang saat ini kami bersama-sama, saya kira juga pengusaha itu tidak mau PHK ya, kalau tidak dalam keadaan terpaksa, apalagi seperti dikatakan Pak Danang tadi, untuk pesangon buruh bisa melakukan pekerjaan sampai 7 bulan lagi gitu, artinya itu tidak sangat mudah, dan karena memang PHK itu adalah jalan terakhir. Itu memang butuh dialog yang terbuka supaya apa sebenarnya alasan pengusaha ini mem-PHK? Apakah karena memang impor yang memang kita kalah bersaing? Apakah regulasi? Apakah memang takutnya dengan ada undang-undang yang baru misalnya soal tapera, undang-undang P2SK yang memang mewajibkan kita akan dipotong upah kita itu seperti itu. Nah, harapan kita Pak Prabowo dengan timnya sudah belajar dari apa yang salah saya lihat selama ini. Kita lihatlah baik itu secara undang-undang, regulasi segala macam, dan beliau adalah orang yang paling tepat yang memiliki tangan untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi seperti ini, karena semua pemimpin atau presiden itu ingin didukung rakyatnya. Ingin yang terbaik pastinya buat bangsa kita. Pak Iwan? Baik, menghadapi beberapa fenomena ini kami di Kementerian Ketenagakerjaan tentunya tadi menghadapi masalah dari pencari kerja, kemudian Mas Dava dari korban PHK gitu. Kita berusaha memberikan beberapa solusi. Kalau memang mau tetap mencari kerja, kita reskilling, upskilling kita sediakan di Balai Pelatihan Vokasi, mau wirausaha kita dampingi untuk menjadi seorang wirausaha, ada insentif yang kita tawarkan. Namun kami berharap ke depan Kementerian Ketenagakerjaan terus terang kita adalah kementerian yang ada di ujung gitu ya. Jadi seluruh kementerian harmoninya harus dibangun, dan kalau harmoninya dibangun, optimisme untuk menuju Indonesia Emas saya yakin kita akan bisa capai. Kita harapkan ya semoga pemerintah ke depan bisa menjembatani ya antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kemudian jumlah pencari kerjanya begitu. Baik, tadi mungkin Pak Derajat, mohon maaf saya waktunya terbatas, tapi bisa dicatat lah ya tadi harapan-harapan dari Bu Eli, Pak Danang, dan juga cerita dari Mas Dava dan Mbak Regita tadi ya. Mungkin kita harapkan juga semoga pemerintahan yang selanjutnya ini bisa lebih baik lagi, PR-PR terselesaikan semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Saya pamit, saya Putri Indasari, sampai jumpa pekan depan.